di pohon pisang nih. Di sebelah lah, pokoknya bener-bener jaraknya dekat lah. Terang bulan, pokoknya semua itu kelihatan. Nah, kalaupun ada orang berdiri pohon pisang itu pasti orang gitu kan. Nah, habis itu pertama asap nih. Ih, itu asap apaan putih gitu loh. Itu bener-bener loh. Gue nggak ngomong bohong ya. Asap pertama asap. Nah, wujud pocong. Inilah bijak, bicara Jakarta. Selamat datang kembali di Bijak Bicara Jakarta, dan kita sekarang berdua dulu sama yang sudah ganti nama. Iya. Hai. Sebetulnya banyak perubahan setelah podcast bersama Babe Haris ya. Iya, banyak banget. Apa aja tuh nama? Waduh. Kita rubah semuanya. Muka aja kalau bisa kita rubah. Gak ada di perhitungan itu. Gak ada mukagologis, gak ada. Adanya numerologi, grafologi, udah gak ada. Iya. Jadi ganti nama. Ganti nama. Program ini juga nantinya ganti namanya. Nanti ganti. Oke. Kita ganti. Belum bikin logo aja baru ya. Belum. Lagi dibikin. Atau ada ini desain logo yang keren banget yang mau bikinin, boleh. Harus bikin bubur merah dulu nih. Bubur merah dulu, bener. Iya. Sama Mas Mike lagi. Sekarang Mike namanya. Mike. 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 Jangan Mika dong. Tulisannya kan Mike. Iya. Kita baru saja merayakan ulang tahun banyak ya. Ada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Yang ke-79. Terus Merdeka. Terus ulang tahun Mas Mike juga. Selamat ulang tahun. Dan ulang tahun Terima kasih. JKTN Media juga. Yes. Ulang tahun juga? Oh, banyak. Banyak. Ulang tahun semua. Dan Pak AHY juga pasti ulang tahun bulan ini. Yang nama-nama Agus banyak kan. Ulang tahun hari ini kan. Saya benar Pak AHY. Pak AHY kan ada Agusnya. Ya, jadi kita banyak sudah melewati kan 79 tahun Indonesia merdeka. Iya, betul. Banyak pahlawan yang sudah gugur gitu, Mas Mike ya. Iya. Berarti kan ada pejuang-pejuang kita, jadi kita sangat menghormati dia. Dan kemarin juga upacara di IKN juga. Iya. Yang katanya habis upacara langsung pada pulang tuh. Oh iya. Kosong lagi. Gua nggak ngikutin lagi. Iya, maksudnya langsung masa pulang. pada pulang gimana? Langsung pada Lah, kan pulang ke udah Jakarta. selesai pulang. Iya. Itu kosong lagi dong. Iya sih. Iya, bisa kosong gedung kalau nggak dipakai, serem loh. Iya sih. Iya. Gua amit-amit ya. Ada tuh gedung di Jakarta tuh yang sampai sekarang horor. Oh, gedung DPR kan? Bukan. Satu jalur. Satu jalur. Apa dong? Itu Menara Saedah. Oh, Menara Saedah. Menara Saedah tuh karena ini ya, bangunannya miring. Bener. Jadi nggak layak buat dipakai gitu. Akhirnya dikosongin. Udah dari tahun berapa tuh Menara Saedah? Udah lama banget. Udah lama lah itu. Dulu kantorku deket-deket situ. Oh iya? Iya. Berarti sering lihat tuh langsung deket gitu. Lewat belakangnya atau kalau pulangnya lewat kolong Cikoko itu namanya. Oh, gue pernah lihat di konten YouTube siapa gitu masuk ke dalam tuh, serem juga sih emang. Oh, iya. Iya, kerasa katanya. Oh, dari Naik dalam tangga sampai atas itu. Naik tangga sampai atas. nggak tahu dah. Tangga darurat. Iya, ngeri juga itu, berapa lantai kan? Serem. Banyak bangunan-bangunan serem sih di Jakarta. Nah, kita ngomongin horor kali ya, Mas Mike ya. Oh, dari siapa dulu yang cerita horor? Oh, horor ya. Kisah horor, cerita horor atau Bebas sih. film horor? Kita ini Horor dulu ya. aja, ngasal dulu. Mau cerita dari temen atau pengalaman. Yang horor-horor ya. Kalau film nih ya, jujur ya. Film horor tuh aku kadang-kadang kalau nonton film horor, yang menurut orang horor aku bisa ketawa. Aneh juga. Aneh. Jadi sebenarnya ketawa lebih ke reaksi dari penonton yang di belakang. Oh. Jadi kayaknya nggak serem-serem banget kok pada reaksinya pada kayak gitu sih. Susah ya, gue karena orangnya apa ya, agak Nggak bisa masuk ke dalam cerita apa gimana? kurang horor. Ya, tadi katanya karena reaksi bukan karena filmnya. Iya, tapi ada beberapa film yang justru kalau kayak ambience-nya gitu ya, kayak tempat tapi kan Film Finding Nemo malah horor gitu, apa kartun-kartun horor gitu. Ada nih, jadi balik.
Kayak misalnya scene di hutan atau apa gitu ya. Hutan yang kayaknya itu buat aku serem. Tapi kalau yang adegan seremnya buat aku malah nggak serem gitu. Itu gimana sih nerjemahinnya? Nggak Iya, ada. iya, iya, iya. Apa contohnya yang adegan yang tadi dibilang kayak horor tapi ternyata nggak horor? Kayak misalnya Di rumah gitu. Insidious itu yang kayaknya film pada luar ya? teriak-teriakan gitu ya. Nggak horor-horor banget gitu. Oh. Kayak gitu. Adegannya spesifik inget gak? Yang kayak, ih apaan ini mah? Dia kan Adegannya. kayak biasanya tuh nunjukin muka seremnya gitu Oke. kan. Oh kalau malah penampakannya itu malah nggak. Aku ketawa biasanya itu. Tapi bukan karena reaksi orang yang takut. Bukan. Karena emang lihat. Oh, kenapa? Emang pernah lihat aslinya yang lebih serem? Pernah gue. Nah itu pasti kayak gitu. Soalnya ada temen gue yang bisa lihat. Gue kalau nonton film sama dia, dia katanya bisa lihat. Jadi kalau nonton horor sama dia, nggak gini harusnya mukanya gitu loh. Ngapa dikomentarin, udah lah gitu. Ya namanya juga film ya. Iya, maksudnya ya lu aja yang dandanin sono. Karena dia bisa lihat mas. Lu gitu juga berarti pernah yang lebih serem? Enggak, jadi bukan kayak tahu nggak istilah rep-repan Oh iya pernah. antara mau tidur kayak dan gitu sih. kita terlelap tuh. Pernah tuh ngalamin kayak gitu. Tapi kalau itu sih bukan nggak ngelihat nggak ngelihat Langsung. makhluknya, tapi kayak mau ngelakuin sesuatu tuh kan nggak bisa, kayak ketahan Iya gitu. bener itu rep-rep tuh gitu. Pernah. Gua kayaknya orang yang paling sering direp-rep dah di Indonesia. Tapi sekarang ini udah enggak. Gua entah kenapa ya, ini nggak nyangkut pautin dengan hal lain ya. Tapi gue dulu tuh masih sangat rajin ngaji gitu. Oh subhanallah. Iya, Masya masih Allah. sering ikut majelis. Itu kalau di bandara internasional tuh nama lu disebutin mulu. Dia yang mau kejedahkan Sukron. Iya gitu. benar. Iya kan? Dulu masih. Gua ingetnya, gua nggak bisa bahasa Arab kan belakangnya. benar, gitu. Iya. Pokoknya masih inilah. Justru di momen-momen itu mungkin apa ya lebih peka kali ya jadinya ya. Terus intinya sering banget lah dulu. Bahkan pulang majelis tuh sampai rumah tidur tuh dia pasti direp-rep gitu. Entah kenapa ya. Bahkan ini sampai di level pernah direp-rep tuh bukan cuma nggak bisa gerak nggak bisa ngomong. Tapi tiba-tiba ya badan kaku nggak bisa ngomong nggak bisa gerak. Tapi gue dengar suara. Iya kayak kita mau ngelakuin sesuatu nih. Iya. Kayak Kan suara kita kan kupingnya kayak bindeng ini kan kayak deng gitu kan. Kayak tiba-tiba ditekep nih kuping kita gitu kan. Nah, ini tuh dengar suara yang dari agak jauh tuh kayak di bioskop pakai ini loh, pakai yang echo yang surround me around gitu-gitu yang all around you all around. Ini modelnya suaranya kayak gitu tapi kayak jauh dari jauh terus kedekat. Terus nyebut nama lagi, manggil. Ini sampai di level ini. Sukran, makin dekat, gitu ada suara-suara kayak orang malu apa segala macam. Menakutkan itu. Orang dak, bukan orang yang malu mas gitu. Ini yang malu yang dak gitu yang. Itu sampai kayak udah ya berarti tapi lepas sendiri. Saking seringnya sampai gue bodo amat. Pernah yang bodo amat. Udah biarin aja tuh sampai tidur gitu. Tapi yang paling ekstrimnya itu tadi. Sekali-kalinya tuh dia berharap tiba-tiba kondisi matanya belum merem. Matanya belum merem. Oh. Jadi kan merem biasanya kita bukan rep-repan itu lek-lekan kali melek gitu. Apa gimana? kalau merem rep-repan tuh enggak dong. Kalau itu merem. Ini tuh kondisinya kayak belum tidur. Jadi udah mau tidur sih, cuma masih setengah melek giniin lah gitu. Nah itu udah gini lagi. Tapi bedanya ini kelihatan sekujur kanan kirinya tuh ada hitam-hitam kayak rambut, Mas. Oh. Damn, itu yang benar-benar pas lepasnya tuh semua keringetannya kayak habis lari maraton lah. Itu gila lepas. Itu kerasa kayak lama banget nggak? Lama banget. Cuma padahal nggak lama kan? Nggak tapi tahu. kayaknya lama banget. Oh. Pokoknya yang pertama kali yang dipanggil itu tuh saudara di sini nih. Gue udah teriak, "Tolong, Mas, tolong." Nggak kedengeran dia. Cuman kayak tiba-tiba, "Ngapa lu kan?" Nggak apa-apa. Kayaknya kita udah usaha sekeras mungkin itu. Sekeras mungkin udah teriak apa segala macam, tapi iya kayak kekunci gitu sih. Pernah sekali. Dulu tuh sering banget kayak gitu. Terus ya dulu tuh rumah sama yang rumah sekarang tuh deket. Karena dulu tuh rumah tuh di pojok dan kanan kiri tuh kebon, belakang tuh kayak sebutannya dulu gusuran karena mungkin pernah mau jadi apa tapi nggak jadi. Jadi kebun luas aja gitu.
bawahnya empang gitu, ke bawah ke kiri bawah empang, terus di atas ada kuburan makam tua gitu, tokoh. Jadi tuh kebayang lah suasana horor itu kalau gue malam pulang sepi, suara apa segala macem tuh udah suara jangkrik segala macem itu masih begitu. Cocok nih kayaknya buat set lokasi. Ya mirip-mirip Film horor. iya mirip lokasi-lokasi horor gitulah. Tapi sekarang udah jadi jalan tol. Oh, udah jadi jalan tol. Udah jadi jalan tol. Nah itu di situ tuh emang terkenal horor. Jadi sebelum gue pindah tuh ada teman gue kenal sebenarnya orang ini, tapi yang tinggalin tuh orang tuanya gitu, omnya apa siapa gitu. Pokoknya tinggal di situ banyak cerita-cerita horor. Jadi gue pas pindah ke situ nempatin rumah gue sendiri, ya itu bener ngerasain. Pernah nggak Mas ngerasain nih lagi malam-malam ke toilet nih, kencing biasa nih, cuma tiba-tiba dengar suara dari jauh. Ini kondisinya melek ini sadar. Oh, sadar. Kayak anak kecil lari, terus mendekat, terus lewat kita sampai kenceng gitu, lewat kita terus Keluar. ke sebelah sana gitu. Jadi kayak lari ngelewatin kita. Tapi pas dia nyampe ke tengah sih, gue kayak gini. Ketembus ya? Gitu iya gitu. Jadi ngerasain, terus bangun lagi. Itu yang wah itu benar-benar rumah itu tuh aneh ya. Horornya tuh udah biasa gitu. Gue sih nggak pernah kesurupan amit-amit, nggak pernah ngelihat langsung, nggak pernah. Cuma dulu pas SD itu tinggal gue di sekolah. Pernah cerita nggak sih? Gue tinggal di sekolah dan itu dari kecil udah cerita horor banyak juga. Jadi dari lahir sampai SD kelas 6 tuh di sekolah, tinggal bener-bener literally di sekolah gitu. Kan menjaga sekolah nih. Jadi tiap malam ngerasain suasana malam sekolah kan yang orang-orang pada horor banget ya sekolah ya. Itu gue ngerasain. Pernah dipindahin lagi tidur. Dipindahin. Jadi misalkan kita tidur di sini nih, Tiba-tiba ada di depan gerbang. Jauh gitu. Nah, gue tidur di meja apa? Dulu kan masih ada zamannya ranjang tingkat ya. Oh iya. Dulu masih sama almarhum abang gue tuh, abang gue tidur di atas, kalau salah gue di bawah gitu. Nah tiba-tiba kita pas bangun jam 4:30 pagi tuh, ingat banget. Tiba-tiba ada di depan ruang guru lah. Jadi di tangga gitu, sekolahnya agak ke bawah tangga gitu. Jadi gue bangun, lah kok di sini tidurnya? Gue bangunin abang gue, kita kok tidur di sini? Langsung lari kita ke rumah, lari jauh itu. Tapi tadinya inget ya? Ingat kalau gue, ya iyalah, ngapain tidur di lantai? Itu disengin kali, digotong. Nah, enggak? masalahnya itu belum subuh, jadi belum pada bangun keluarga. Jadi langsung apa kayak, udah tenang aja, ini besok kasurnya dirubuhin. Itu masih ada nenek tuh, akhirnya kasur itu dirubuhin tuh. Itu kayak yang cerita-cerita tidur di masjid ya, tiba-tiba di... Iya, pindahin tiba-tiba di toilet gitu. Ya, ini mah kan iya. maksud gue di kamar. Itu terus pernah, jadi kan ada dua ruangan, 2 kamar. Yang satu nih kamar saudara nih, nginep, jadi dibikinin kamar di sana. Terus ada kamar kosong, terus ditinggal di situ. Nah kita lagi ngobrol-ngobrol di satu ruangan gini nih, nggak gede lah. 3x3 doang, masih kecil lah. Terus tiba-tiba ada, itu ada suara apa? Masih kecil padahal. Ada kayak suara jalan tuh kencang banget. Tau nggak yang suara nepak, duk, duk. Makin deket gitu suaranya, duk. Nah ini kan bangunannya bangunan kayak kayu triplek gitu doang, semi permanen. Aduh apa itu? Jadi tuh ya ada mak gua, ada bapak gua, ada tante gua yang udah pada gede gitu. Terus, ya Allah apa itu, pada baca-baca gitu. Gua yang nutup kuping tapi masih kedengeran gitu kan suaranya. Itu tuh yang real nyata, masih inget sampai sekarang. Gak tahu itu orang iseng atau enggak ya, tapi kan masih kecil nih. Terus yang paling parah, makin dekat tembok kita itu digetok-getok dong, kencang banget. Dok. Terus kayak ada suara ketawa ya, wow gitu. Itu masih kebayang apa? Wow gitu. Terus ya baca hilang. Ya abang gue pernah kesurupan juga gitu. Dan gue lihat sendiri tuh orang kesurupan, abang gue matanya putih semua ke atas, terus jalan ke depan pintu, terus dia dadah, terus balik lagi. Tiba-tiba pas balik lagi, entah dari mana nyokap gue masih habis sholat kali ya, pakai mukena, lari, ditangkap, cok, didorong terus dikeluarin gitu. Gue yang kayak adegan film gitu tuh, kayak ini ada apaan sih gitu. Tapi nggak pernah ke gue tuh. Dikeluarin shot gitu. Terus ditanya bang gue, lu tadi kenapa? Enggak, tiba-tiba pas keluar ada orang kayak naik kuda apa gitu, ngajak mau pergi nggak? Gitu. Abang gue nggak mau, terus balik lagi gitu. Kayak gitu tuh di pas kecil
sering ketemu yang begitu-begitu, ngerasain. Tapi gue nggak pernah ngerasain. Itu doang paling yang dipindahin sama denger itu. Tapi nggak pernah kesurupan, alhamdulillah gitu-gitu. Aku kesurupan belum pernah sih, tapi kalau dulu tetangga yang sering banget kesurupan tuh ada. Gue juga ada sih saudara yang Jadi kesurupan. kalau ada apa ya, kayak misalnya ada suara-suara apa gitu ya, ada tetangga lagi bikin acara nikahan atau apa, lagi ada musik gitu, jadi tiba-tiba kesurupan kayak gitu. Terus udah biasa aja orang. Udah biasa aja. Udah tahu Awal-awal, ya udah. dia. Ada ya sih yang kayak gitu ya. Ada. Dia berarti bisa ngontrol gitu ya kalau gitu ya. Enggak sih, kadang-kadang sampai kayak ngamuk, reaksinya tuh macem-macem. Tapi ditahan gitu. Ditolongin sama tetangga-tetangga. Oh. Kadang kayak lari kemana atau kayak, jadi kayak mukanya tuh jadi kayak serem kayak gitu. Ada tuh dulu. Soalnya dari dulu gue pernah diajak teman ke teaternya dia. Jadi ada cewek emang katanya udah sering banget kesurupan. Jadi gue kaget kan sama Mauli, tiba-tiba bangun. Lagi ngobrol, lagi berdiskusi lingkaran, terus dia tiba-tiba nari, narinya jago banget. Terus kita yang kayak, ketika diliatin, takut gitu. Ini kenapa? Udah biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Udah biasa tuh. Udah biasa ternyata. Sudah selesai, duduk lagi. Sudah ngerokok lagi dia. Cewek santai banget. Bisa gitu. Ya, ada. Ya emang ya, cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri. Di rumah Mas Miko, Mas Mike, kalau di rumah kayaknya aman sih. di rumah gue juga sekarang aman. Cuma memang yang tadi jadi rumah gue itu, yang tadi tuh yang horor banget itu kan digusur nih. Sebenarnya kena taman. Tiba-tiba rumah yang di depan sini, yang depan banget makam tua itu dijual. Ya karena beli itu karena nyokap gue nggak mau jauh pindahnya di situ. Jadi cuman bawa-bawa barang doang pindah ke itu. Dan itu geser sedikit agak ke depan kiri gitu. Tapi depannya makam, bener-bener makam yang serem banget lah. Yang si makam nggak tertua aktif gitu. dulu itu. Iya, yang udah nggak aktif. Keluarganya Iya. gitu ya. Ya ada yang tokoh-tokohnya tapi udah nggak tahu juga ini makam siapa lagi gitu. Nah itu tuh ada momen ceritanya gini. Ini horor juga deh. Karena itu sebenarnya nggak kena dikit doang sebenarnya sebagian. Tapi mau nggak mau semuanya harus diangkut. Perjanjiannya gitu sama keluarga asli situ, karena itu banyak tokoh-tokoh atau keturunannya yang tinggal di situ kan. Kalau mau semuanya nih, mau makam siapa segala macam, walaupun ada sebutannya datuk yang awal tinggal mungkin yang babat di situ, itu yang harus harus dipindahin semua gitu dengan upacara-upacara, maksudnya dengan yang kayak disolatin lagi segala macam. Nah, terjadilah proses pemindahan itu. Dulu gue masih muda, masih kuliah, jadi jarang pulang, malas gitu. Apalagi ada kayak gitu-gitu, tanah mulu depan rumah. Jadi di bawahnya tuh yang pakai kain kafan, makam-makam biasa ya, pakai motor. Jadi gue tau nggak keadaan gue nih udah berapi, mau berangkat, ngeliat naik motor bawah gitu kan, males ya, tinggal tulang-tulang gitu. Nah itu tuh banyak kayak lagi gali-gali nih, tiba-tiba ada botol UC tuh yang besi yang yang kaca tuh, tapi ada jarum, ada foto cewek gitu. Ini gitu-gitu tuh. Iya. Nah terus pas mau maghrib tuh, pas mau maghrib, ini masih pemindahan tuh seminggu kurang lebih karena banyak. Pas mau maghrib nyokap gue lari abis wudhu. Coba lihat ke depan tuh ada keris. Kata nyokap gue, keris terbang masuk ke arah itu. Nah karena besokannya tinggal yang tokoh yang gede-gede nih. Istilahnya gitu. Nah malamnya dia nggak sampai malam ya intinya ya, siang-siang aja gitu. Tapi malamnya nyokap gue lagi pada ngobrol di sebelah. Jadi tetangga gue cerita gini, Mbak, cerita ke nyokap gue kan, gue dengerin aja. Mbak, semalam saya mimpi tapi kayak nyata banget dah. Mimpinya apa? Iya, jadi saya malam-malam ke depan nih, keluar rumah. Ini tetangga sebelah banget. Terus tiba-tiba ada kakek jalan, bajunya compang-camping, jalannya ada kayak pincang miring gitu. Terus saya tanya, mau kemana kek? Nggak tahu nih, disuruh pindah. Antara lucu tapi horor loh itu, ya nggak sih? Lagi dia pasrah banget ya, nggak ada. Iya, sambil jalan gitu. Nggak tahu nih disuruh terima pindah. nasib gitu ya. Iya gitu. Gue suruh pindah sialan gitu. Gue denger itu sih awalnya horor ya, cuman pas dipikir lagi lucu banget sih. Tapi dia
kayak mimpi tapi nggak kerasa mimpi, kayak nyata. Pernah nggak sih lu mimpi yang kayak anjing kok kerasa banget nyata ya tadi ya? Itu gitu karena real. Dia malam-malam keluar ada yang lewat kita anjir. Tapi emang gitu kalau emang toko besar tuh pas dia pemindahan bener-bener gue lihat sendiri. Awan tuh kayak ngumpul di situ, angin kenceng gitu. Iya, di situ. Pindahinnya juga pakai ini kan, pakai apa? Ya kayak sampai keranda gitu. Tuh, bener-bener angin kencang tiba-tiba mendungnya di situ doang gitu-gitu. Ngeliat tuh gua. Saya ada kayak gitu-gitunya loh. Itu ya, yang kayak nggak masuk akal gitu. Kayak nggak masuk akal tapi ya lihat sendiri. Gitu-gitu. Tapi katanya Robby juga ini. Nah ini punya kalau ngomongin rumah, cerita, ngomongin tempat kantor kita. Sebelum besok yang lebih bisa melihat, kita tanya-tanya orang yang tinggal di sini. Dia sering banget cerita sama saya. Udah nggak pernah cerita. Oh, nah kita cerita di sini aja lu, Mas Mike, biar dia biar lo tahu apa yang dialami. Ya. Ada apa emang? Banyak kejadian di sini. Banyak serius. Lu nggak Kenalin pernah dulu. cerita kan? Coba Nama cerita. saya Robby Arifin. Oke. Siap. Gue yang biasa tinggal di sini sih. Iya. Tidur di sini, semua yang urusan di sini lah. Oke. Berapa lama berarti tinggal di sini nih? Udah mau 3 bulan. Udah 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan nih kita mendengar aja nih dari Robby apa aja yang dialami di sini. Banyak sih. Kayak misalkan tidur nih. Tidur terus kayak ada suara di dekat pintu nih, pintu kamar. Kayak deg-deg orang jalan gitu. Gue kirain siapa ya? Jam berapa itu? Jam 23 sih, jam 11 ya. Jam 11. Nggak ada orang berarti kan? Nggak ada sama sekali. Lagi main HP ya, deg-deg ada orang jalan nyamperin nih. Wah, gue kira siapa nih? Kayak kirain Mas Mike ya datang sini. Gue buka, nggak ada sama sekali. Kayak tutup lagi nih, gue kunci. Di sebelahnya, di dekat WC itu, kayak ada suara gayung itu loh, biur gitu. Orang mandi. Hah? Kamar mandi. Bukan kayak apa? Bukan mandi sih, apa sih namanya? Kayak Nyiram. nyiram itu, kayak kloset gitu loh. Oh, Yang buat itu loh. Nah, emang ini aja kali. Enggak halusinasi perasaan berbicara. Itu kan nggak Enggak, bisa, yang atas tuh serius. kan pencetannya pun nggak bisa kan? enggak Kalau serius, emang itu rusak. kayak itu bener-bener nyata, maksud enggak cuma ini doang ya, kayak pagi-pagi nih kan gue bersih kantor nih. Pagi-pagi nih Iya, kejadiannya nih. pagi-pagi sekitar jam 6:30 lah, kan beres-beres. Setel musik. Nah, musiknya itu dimatiin. Serius, itu dalam waktu Musik apa? musik biasa kayak Armada, Peter Pan gitu ah. Serius. Ternyata murotal. Ya enggak kan, maksudnya dia Ya berpikir enggak, gue kan positif-positif aja. pecinta-pecinta lagu lama lah ya. Iya Lagu aja. lama. Enggak, ini kali wifi-nya gangguan. Enggak HP serius. lu lowbat. Enggak HP sama lu sekali. nge-hang. Gue enggak cuma 1 kali doang ya, gue udah berulang kali loh. Masa dalam 2 minggu itu ada 2 atau 3 kejadian. Dalam 2 minggu, Iya. dimatiin itu? Dimatiin, habis dimatiin ya kayak minggu depannya dianjlokin. Kayak misalkan kan Turun ini belum bayar kali ya? enggak serius. Serius ini gue cerita serius. Maksudnya, benar. Ini lu jadi kejadiannya barengan apa gimana? Gini, dalam waktu 1 minggu nih, musik dimatiin. Habis itu udah kita musikan lagi, nggak dimatiin. Nah, besoknya aman. Besoknya lagi kejadian lagi, musiknya dimatiin, dikeluarin. Apanya Jadi dikeluarin? kan nyetel Menu ya kan, misalkan dari YouTube. Dari YouTube. Dikeluarin menunya. Dikeluarin. Dikeluarin. Langsung lu kayaknya. ke riset. Ini siapa ya kan? HP Padahal lu. masih di YouTube gitu. Pindah ke Spotify. Jauh, iya. Langsung ganti lagu Enggak kali juga, dia. enggak juga. Death metal. Enggak. Terus abis itu besoknya lagi ya ngedrop. Wajar ya ngedrop ya, mati gitu kan. Nah, emang udah HP lu gue nih cas gejala. dulu nih, gue cas aman. Besoknya lagi, wah dianjlokin. Serius, maksudnya Apanya kayak udah anjlok? ininya listriknya. Listrik Jadi ke atas. kirain kenapa ya? Itu emang kendor kayaknya sih. Enggak. Ini Tapi kita selama di sini nggak pernah sih tiba-tiba. kan gue yang di sini. Iya maksudnya Yo, kalau iya. emang kalau kendor gitu kan berarti dia harusnya lebih sering gitu. Gue cek ya, ini kenapa nggak mau nyala? Kirain HP gue rusak ya. Waduh, Siang-siang berarti nih. enggak, iya siang-siang sih, jam 9 sih. Gue nyalain nggak nyala ya, gue ganti kabel, ternyata cek lampu mati. Wah, gue ke bawah emang dianjlokin. Anjlok, bener gue nyalain lagi nih, aman. Besoknya lagi aman. Terus besoknya lagi ya dianjlokin lagi sampai 2 kali. Kalau ini listriknya ini ya
nggak token kan? Enggak. Jadi setiap ruangan itu kan ininya satu ini ya. Beda-beda gitu. Iya, Screen-nya beda-beda ya. Nah itu semuanya apa di bagian lu doang? Enggak sih, bagian atas doang sih. Bagian atas doang? Nah, itu baru atas ya, belum lantai bawah nih. Oh yes. Aduh, Apalagi yang lantai lantai bawah kayak pintu itu buka sendiri. Kayak Pintu misalkan mana? pintu podcast yang sebelah. Enggak, serius. Angin. Pokoknya aduh. Di mana yang Pintu podcast, podcast? ini? Pintu podcast. Ini? Jadi gue lagi nyapu nih. Oh ini yang mana Nyapu, cerita nih? Kan kunci ya. Kok bisa cetek gitu? Bisa gini sendiri, tek. Kirain apa ya? Kok langsung ini kayak Ini kuncinya keadaannya lu lagi di luar dan kuncinya di luar. iya enggak, iya kuncinya di luar. Maksudnya kayak bunyi cetek. Nyantol ini dia. Iya, bunyi gitu. Cek gitu. Padahal nggak diapa-apain gitu maksudnya. Ih, apa ini nih? Lah, paling angin. Lu kali lagi gue. di posisinya di mana? Dekat Gue di apa jauh? sampingnya, gue Persis. lagi ngadep ke sana. Kesenggol maksudnya. lu nggak? Iya, enggak sama Kesenggol sekali, pel? agak jauh, enggak. Itu sampai tek. Ih, agak merinding ya, biarin aja gue bawa santai aja ya. Nah, Minta armada lagi. enggak. Dangdut. Gue takutnya kalau misalkan gue ganti ke ini ya kayak doa rupiah gitu atau Kayak malah ini takutnya ya. semua hancur kayak semua pecah gitu kan, Bener-bener takutnya Exodus komputer gitu ya. jatuh semua. Wush gitu terbang-terbang kan ya. Gawat itu tau. Jadi sampai sekarang ya banyak lah kejadian gitu yang nggak terduga gitu. Kayak sering manggil misalkan kayak Mas Andika dateng nih. Rob. Wah, siapa manggil sampai 3 kali ya? Oh Gue Andika keluar. kali nih lo keluar. Gue keluar nih, nggak ada orang sama sekali. Jam Kalau berapa? bisa Satpam cek CCTV depan, deh, gue iya. sampai manggil-manggil gitu dah. Serius. Lu sampai Siang-siang, manggil-manggil apa? Dia Mas Andikanya kayak gue ngerasa tuh ada orang Andika masuk. iseng kali manggil-manggil terus Jadi gue posisi di kamar nih. Gue denger Rob 3 kali. Oke. Gue keluar nih. Gak ada orang sama sekali kan, gue langsung, ya ada apa? Oh lu ngomong nih, Iya, lu nyaut. gue jawab, ya ada apa? Oh bisa tuh dilihat CCTV Gue tuh. muter nih ke Kalau bawah dia ya, nyaut. muter ke bawah, ngecek sisi ruangan lah. Siapa nih yang datang? Gak ada sama sekali, gue naik ke atas lagi, aman-aman aja ya. Kapan itu? 2 bulan yang lalu Udah kayaknya, bener. pokoknya Belum kita, belum ada. 2 bulan ya. 2 bulan belum bukan ada 2 kita ya. bulan ya, sebulan minggu. ya 2 minggu yang lalu lah kayaknya, 2 minggu yang lalu. Nah habis itu sih kayak ada suara lagi nih, kayak apa? Si pintu depan nih, dari pintu depan nih ya, gue yang di sini nih, kayak Rob. Nah siapa ini? Gue kira ini ya ada yang manggil kayak Mas Mike atau siapa gitu. Gue cek, wah nggak ada nih. Hampir itu sampai 3 kali lah terulang kayak gitu, manggil-manggil sampai 3 kali. Mungkin Kalau Jadi gue ini kayak ada waktu orang itu- masuk ke kantor itu kayak manggil-manggil, setiap gue samperin tuh nggak ada. Kalau gue ini waktu itu berapa hari baru di sini. Jadi kita di sini bertiga nih, gua, Aan sama Mas Hendrik. Ya. Mas Hendrik sama siapa gitu lupa, gua kayaknya Mas Hendrik deh. Bisa ditanya tuh. Jadi dia lagi dekat toilet apa baru keluar toilet, pokoknya dia agak dekat posisinya, agak dekat toilet. Nah, gua sama Aan sebelahan gitu kan. Tiba-tiba keran seret kebuka. Dia kayak baru dari dalam kayaknya. Nggak ada Ada orang. yang di dalam nggak? Gitu kata si Hendrik. Robi kali. Hmm. Robi di atas, kata dia gitu. Beneran nih gue serius nanya, lu denger nggak? Gua maan kompak. Enggak denger gitu. Oh ya udahlah, gua dia kali salah denger. Padahal kita semua denger. biar gak horor aja, tau gak lo? Momen-momen yang Tapi enggak. nggak sekali sih. yang Sekali. pintu itu Yang ya. pintu. Pintu mana? Pintu Gue samping. lihat sendiri, maksudnya Pintu samping. Pintu samping. Ini yang musola samping. Jadi lagi pada ngobrol di teras semuanya, berempat atau berberapa orang gitu kan. Udah nahan banget mau buang air kecil. Ih, susah ya. Aku pikir wah pasti ada orang. Tapi lah, kan pada di luar semuanya nggak ada orang gitu kan. Gua dorong lagi. Kagak bisa, gue pastiin ada yang masih di luar semua apa enggak. dikiranya Masih di gitu. luar semuanya ternyata. Tapi emang itu susah, harus ini Enggak, tariknya itu gini. udah effort banget tuh, biasa kan agak cek gitu ya. Itu udah kayak
udah keras banget. Kayak Oh, tapi kan gitu. sebelumnya udah tahu ya, udah sering ya. Kalau udah sering kan berarti harusnya udah tahu polanya dia. refleks. Nah, ini enggak, udah di kayak biasa. Bang Gopet ketawa, iya kan katanya. Siapa? Bang Bang Gopet. Dia sering katanya Iya, juga. dia juga gitu. Tadinya aku kan nggak percaya, nggak pernah gitu kan. Nah, tapi nggak tahu deh, mungkin juga selek gitu ya, bisa sih bisa agak jadi, susah bisa di jadi. itu sih, susah didorong gitu sih. Kalau itu air yang tahu nggak keren gue, set bentar doang gitu. Iya. Gitu. Kayak Gue juga yang mainan ya. gue mikir lu, makanya gue jawabnya Robby di dalam gitu. Lah orang kagak ada, gue baru keluar, Robby di atas gitu. Itu loh, itu doang sih. Cerita lucunya Alamin juga sama dong ya. Yang Maafin alamin gitu ya. apa? Yang Maafin alamin. Kayak gitu. Maafin dia lagi ngedit. Iya. Iya, Di, Oh, bayangan di lagi kaca. ngedit kayak ada yang Iya. ngintipin Iya. katanya. Oh, itu iya, siaan Iya. gitu. Kalau gue maman nggak percaya ya gue. Lu ya kebayang. Ada siapa ya waktu itu ya? Gue lupa deh. Pokoknya gue ada satu lagi kalau nggak salah Sendik juga atau lu malah siapa? Pokoknya lupaan. Pokoknya bilang gini. Lagi ngomong terus tiba-tiba emang sih kalau mau hawa mah iya tiba-tiba kayak ada yang lewat gitu. Terus dia, wih ada yang lewat tuh. Begitu doang. Kayak ada yang lewat deh, gitu kalau nggak salah. Kayak lu ada dah. Mas Aan. Nah, iya kan? Terus tiba-tiba dia gini. Astagfirullah. Gitu, apaan sih doan gue gitu. Apaan sih lu, santai banget tuh. Kayak gitu. Ini kaca ini juga nih persis. Tapi kan ngedit Pak. Dika di atas sama. Gue gak pernah diganggu gue. Iyalah, kalau gitu gue juga enggak. Paling cuma nyapa doang. Dia ini aja butuh perhatian aja. Lu kan dipanggil Rob, ada apa sayang? Tapi emang iya, Rob. Tuh. Tapi emang iya udah Gue pernah ini ya manggil tukang ketoprak ya, kan di atas ya, kan ada lewat. Pak beli, dia nengok kanan kiri, dia kayak gini. Itu benar. lu itu benar. gara-gara itu besokannya dikerjain sama gua ketoprak. Iya, benar dimatiin sama ini dijeglekin. Lu Maksudnya ke bawah aja aku kali. manggil, Pak gitu kan. Beli Pak. Orang tukang ketopraknya gini. Tengok kanan kiri gitu sambil ke rumah maksudnya yang Maksudnya dia nggak ngelihat tukang ketopraknya. Iya, karena dia manggil dia dari nggak atas ngeliat kan aku. kerasanya. Padahal kan aku di atas, maksudnya dia aku panggil-panggil. Iya, tapi kan dia nggak nengok ke atas kan. Iya. Ya iya, karena Dia kalau panggil. orang dari atas itu kalau dengar dari bawah itu kerasanya emang di bawah. Emang manggilnya dari mana? Dari Gue atas. dari atas manggilnya. Lagi lu nggak Jadi ke bawah sih aneh banget. dia Iya, aneh banget cuma manggil nengok dari kanan atas. kiri doang, terus gue panggil, Pak saya di atas. Baru nengok ke atas. Oh di atas. Terus di mana horornya itu? Tar dulu. Oh, ada lagi. Turun ke bawah ya. Gue gini, perasaan ini rumah kosong sebelumnya gitu kan. Oke. Emang ada apa Pak? Nggak apa-apa sih. Ini tinggal di sini sendiri. Iya sendiri. Nggak pernah ngeliat sesuatu? Enggak sih Pak, aman-aman aja gitu. Oh ya udah. Soalnya gue pernah ya, maksudnya lewat sini tuh dipanggil-panggil nggak ada orang sama sekali gitu, dia bilang gitu. Ya kan kelihatan horor, maksudnya Oh bener-bener iya. horor kan. Berarti orang Iya. lewat aja. Oh. Kayak Berarti sama dulu di situ di atas juga kali. Jadi dia bingung juga Ya. tukang ketopraknya. Ya, enggak, Apa enggak. dulu pas waktu kosong? kosong. Kosong Waktu maksud kosong, dia. maksudnya Kosong. kosong belum ada penghuni. Iya belum ada lu, makanya dia wah dipanggil lagi. Lah kata dia lewat sini merinding lah tengok lah ada. Biasanya nggak ada katanya. Turun ke bawah dikasih tahu lah itu gitu kan. Oh gitu. iya berarti emang udah terkenal. Berarti kita Iya, harus terkenal sih. nanya satpam nanya apa. Satpam terus aja ya. sampai nanya loh. Apa? Mas di sini Ada rokok nggak? Enggak, beda lagi. Kayak Mas sendiri berani banget ya. Kenapa sih? Nggak apa-apa sih. Padahal dulu ini tempatnya lama kosong gitu kan. Kok tiba-tiba ada orang sendirian gitu. Masnya pasti asli Jawa ya? Iya. Kenapa sih emang? Kelihatan dari ngobrolnya. Nah, Nggak ada horornya nih kalau ini. Pixel. enggak sih, maksudnya dia nanya gini. Sebelumnya ini kan kosong ya Mas. Aku pernah sering dipanggil di sebelah lu, maksudnya kan pos satpam sama rumah ini kan Dekat. sebelahan kan. Sering dipanggilin malam-malam gitu. Nama apa? Pak gitu doang sih. Kayak manggil gitu, kayak Pak. Aktif juga ya di sini. Itu kosong tuh badannya masih kosong. Kosong. Belum ada penghuni sama sekali. Dan Takut gue. Udah mulai takut si Andika.
Aman. Besok selamatan dulu Om Iko. Iya bener nih, kayaknya harus tumpengan kita sekalian ya. Besok kayaknya gue Evan. Cara. Sendirian gue dong. Ada orang masuk lu ya besok ya, gitu udah nyemenin dia doang. Pantesan ya nggak ada orang yang mau tidur di sini gitu ya. Lah mau Selalu aja gua, sendiri. nggak apa-apa gua. Ya nggak maksudnya beda ruangan, nggak harus bareng. Iya, tidur gitu. maksudnya gue nggak apa-apa, cuman belum sempet aja nginep. Biasanya gak nginep-nginep aja gue. Seru aja. Ntar lah kita besok kita tag podcast sama temen gue yang Siap. gue sama dia udah sering bikin YouTube bareng. Gue bantuin YouTube dia. Itu udah kemana-mana kita ekspedisi ke tempat horor. Sering juga tuh ketangkep-tangkep penampakan di YouTube dia pas ada gue. Oh iya. Jadi Saya dulu sering tuh. pernah tuh di kantor lama tuh. Ada ini temen foto iseng-iseng crack gitu. Pas diperhatiin tuh di Zoom, itu bener ada gambar tengkoraknya. Buset, serem amat. Nah ini, jadi gue pernah ekspedisi nih, nggak tahu ya videonya masih ada apa nggak ya. Besok lihat deh kalau ada dia. Itu emang dikenal rumahnya udah tua nih. Tapi sekarang udah jadi kantor JNE memang. Cuman dulu tuh tua yang jendelanya nggak ada gitu tuh, yang udah cuman bangunan doang. Atas pun lantai 2-nya pun udah kosong gitu. Udah terbengkalai banget. Nah kita masuk ke sana. Jadi emang katanya terkenal di situ sering ada nenek-nenek. Udahlah masuk ke situ segala macem ya, merinding wajar lah ya kan. Udah sampai diedit sama dia. Kayak ada yang aneh nih di sini kata teman gue gitu. Terus manggil gue, Kron, coba dah. Nih gue naikin exposure gue nih katanya. Jadi video itu kan gelap nih. Kurang cahaya lah, pakai cahaya seadanya. Ditaikin exposure-nya, set, pas dinaikin bener jelas muka nenek-nenek di sebelah gue gini gitu. Ada videonya datar kapan? Kalau besok dah. Ya maksudnya gitu-gitu bisa ketangkep juga ya. Iya, serem juga. Bisa masuk kamera ya? Kamera nggak rusak tuh. Ya enggak sih. Kadang-kadang kalau gitu tiba-tiba kameranya Ada yang kayak mati, gitu. baterainya. Kalau Banaspati mungkin ya. Gus, Banaspati. Ada apa dengan Banaspati? Pernah sih waktu kecil kelas 4 SD kayaknya. Ngelihat Iya, lihat Banaspati. deket. Di belakang rumah kan habis pulang nonton dulu Nah itu kan zamannya belum jatuh gitu dia. Enggak, dia kayak sempor obor 2 di belakang ya, kayak nancep gitu. Pas gue samperin ya, itu makin dekat dia terbang. Itu bener-bener real nyata. Obornya maksudnya ada gagangnya gitu. Iya ada. Pas gue samperin kan dari jauh kan kayak obor nancep gitu dua Olimpiade kan. gitu. Nah, gue samperin nih. Siapa nih malam-malam yang pegang obor, maksudnya nyalain obor Gede di- dia. Enggak sih, ya Obor biasa aja nih. kayak bambu itu loh. Bambu itu. nyala. Gue tuh kepikiran lo obor Olimpiade aja gitu yang Olimpiade. Banaspati. Gue samperin ya. udah ada itu. Udah ada. Gue samperin nih, datang, makin dekat ada jarak 5 meter, terbang. Dikejar. Enggak, Terbangnya- lari. Terbang langsung kayak gini, langsung ke atas, langsung. Jauh. Makin jauh. Makin ke atas ya, ke Berarti dia baru ngirim tuh. baru ngirim. Iya, maksudnya baru terbang kan berarti ngirim kasar ya. Iya. Kalau dulu pas gue pindah ke ya daerah Ngirim Depok apa itu, paket apa gimana Mas? jadi dulu ada istilahnya teluh. Oh iya. Kalau tahu tuh, Tahu. iya. Dan gue pernah lihat memang, Gitu. jadi beneran bola api terbang gitu. Itu gimana ya penjelasan ilmiahnya ya? Sampai sekarang tuh kayak Nggak di masuk skip akal aja ya. ya, iya. Kayak Skip nggak aja lah masuk. itu Kayak nggak nggak masuk masuk akal. Itu pasti kalau fisikanya momentum apa energi apa Nggak segala bisa. macem gitu ya. Nggak bisa. Albert Einstein juga kayaknya pusing itu. Ini bener-bener terbang yang pelan. Kadang deket, kalau deket tuh biasanya anak-anak ngejar. Ngejar. Wah deket tuh, turun di mana gitu. Pengen tahu aja siapa yang dikirim. Tapi kalau jauh sering lihat. Bener-bener. Sekarang nggak ada. Susah udah. Hah? Udah pada mati Iya ya. yang tukangnya. Ya bagus lah. Maksudnya. Bahkan di daerah Depok, kalau kalian tahu nih, daerah Sawangan itu. Gue sih nggak pernah lihat ya. Cuman ini diceritain teman-teman gue yang banyak orang, maksudnya nggak cuma satu orang doang. Ada di daerah Depok, setiap malam tahun baru itu hiburannya nontonin itu. Banaspati. Iya, benar. Emang benar. Malam Iya. tahun baru. Berarti Setiap malam tahun baru ya. Iya. Jadi Ada kayak kan yang gitu-gitu. bola api tapi terbang. Iya, serius aku pernah lihat sendiri sih. tapi itu maksudnya kayak konser aja atau memang lagi pada ngirim-ngirimin apa gimana? tuh? Ya itu kayaknya emang pertunjukan Oh, aja pertunjukan. jatuhnya ya. Oh. Karena
Ya itu eventnya malam tahun baru, terus orang-orang ngumpul di lapangan gitu, terus pada nontonin. Aneh banget sih, kata gue lu tahun-tahun baru malah nontonin teluh gitu. Sebutannya teluh kalau di sini. Oh, teluh. Ngapain sih lu gitu? Lu mekanik. Kampung lu di mana sih, Rob? Cilacap. 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 Yang paling horor lagi apa di daerah kampung tuh sebenarnya horor semua. Itu ada tuh apa sih namanya yang buat sorry, yang deket itu Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Itu kan ada banyak tuh yang burung walet gitu. Kalau buat untuk walaupun gue orang Cilacap, ke Nusa Kambangan itu belum pernah sama. Jauh. Udah, balik nggak pernah ke sono. Enggak, dia cerita dulu apa yang paling serem di Cilacapnya. Dulu pernah ya, maksudnya kerja di hutan, metik buah. Buah apa? Di hutan. Jinitri itu namanya. Tapi kalau di Jinitri. Google, Namanya aja serem banget aja, ada jin-jinnya. kecil gitu pokoknya. Jinitri lah. Jiniprit kali. Kayaknya aku pernah denger sih. Anjir, iya sih, apa sih Jinitri. Jinitri? Ini Apa sih Dia anjir? per butirnya itu bisa sampai 50 perak. Anjir ada lagi butir. Jinitri. ini jamblang apa? Bukan, dia kayak ini merica ya. Oh, Kayak ya, merica. kayak merica. Makin kecil makin mahal. Tapi kayak blueberry ya kalau birunya ya. Itu yang gronong namanya. Kalau yang gede-gede itu gronong namanya. Dia diolahnya jadi kering gini. Iya. Itu buat dipakai Buat buat apa Nggak itu? tahu sama sekali. Mungkin buat Obat. obat atau buat apa gitu. Terus. Eh, Oh, buat manik-manik. Buat manik-manik. Mau dikeringin. kan ada yang buat tasbih juga tuh kalau yang gede-gede itu kan. Nah, terus lu ke hutan. Ke hutan nih. Ada Ini lima kan kayak gini kan. ada 5 orang lah ke hutan. Nah itu ada 2 minggu di sana. 2 minggu. Hah, 2 minggu lu nggak pulang maksudnya? Iya. Jadi bawa persiapan dari Oh, rumah. ada bebekalan. Tapi bawa genset sih. Oh. Pakai genset. Jadi kayak HP atau Dia emang tanaman itu harus di pedalaman hutan gitu adanya. iya dia nanamnya rata-rata di hutan sih. Oh. Jadi kayak nggak pernah diinin sama sekali gitu. Terus? Nah habis itu malam-malam nih nyari belut. Jam 12 pas malam Jumat Kliwon. Oke. Itu terang bulan juga. Oke. Nah habis itu nyari belut ya. Gue ngikut nih 3 orang. Biasanya kan 2 orang. Gue ngikut dong gitu kan. Ngikut. Terus wah bener lu ngikut. Jangan takut ya gitu kan. Ya elah. Ada lu mah gue berani gitu kan. Kalau sendiri nggak berani ya. Ngikut. Ada belut nih. Nyari lobangnya dulu kan. Nyari lobang terus ada belut. Nah ada suara. Kik. Wah paling tikus. Gue kan nanya. Paling tikus. Gue sendiri yang jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri. Temen dia diem aja gitu. Jalan lagi. Tapi temennya denger. Dengar Reaksi, dia, bereaksi. reaksi. Tapi diam aja. Salah bawa orang kayaknya gue. Dia bilang gitu, sambil jalan gitu kan. Nah jalan lagi tuh, kayak ada suara burung lah pokoknya. Nggak tahu itu burung beneran atau enggak gitu. Kayak but. Itu iya. Burung ya, Mantul. burung ya. Burung. Nah, jalan lagi nih, ada suara tokek. Toke berarti. Toke aman ya, toke. Aman. Itu apaan sih toke malam-malam gini? Lalu liwat kan temen gue nanya, kan kamu liwat ya? Oh liwat. Terus jalan lagi. Nah, habis itu kayak ada yang ngelempar ke samping tuh 3 kali. Itu siapa yang lempar ya? Nggak tahu. Coba nggak ada orang. Yang 2 kali yang di pos kali. Nggak mungkin kan jauh. Ini terang bulan kayak gini kan kalau ada orang lewat kan kelihatan gitu kan. 1 kali, 2 kali. Siapa sih? Sampai kita yang bertiga ini ngeliat loh ke yang bekas dilempar itu. Yang bekas Nggak ada dilempar. siapa-siapa. 1 kali lagi. Lempar lagi ya. 3 kali. Iya nggak ada siapa-siapa. Ih, malam Jumat Kliwon lagi gini kan. Ah, udah diam aja. Ini lagi banyak-banyaknya dapat belut loh. Maksudnya kan lagi dia sambil nangkepin sambil jalan sambil ini. Nah, habis itu di pohon pisang jaraknya itu kayak 10 meter lah, 10 meter jarak. Gue kan yang ngikut sendiri, dia fokus nyari belut nih berdua. Kalau gue matanya celilatan ke sana ke sini gini, apaan sih kayak gitu kan. Nah, di pohon pisang nih di sebelah lah, pokoknya bener-bener jaraknya dekat lah, terang bulan, pokoknya semua itu kelihatan. Nah kalaupun ada orang berdiri pohon pisang itu pasti orang gitu kan. Nah habis itu pertama asap nih. Ih, itu asap apaan putih gitu loh. Itu bener-bener loh. Gue nggak ngomong bohong ya. Asap pertama asap.
wujud pocong. Anjir. Bisa di film, kan? Bayang sih Itu visualnya. berawal gua. dari asap pertama dari pohon pisang itu di sebelah ya. Kanan kirinya apa di belakangnya apa di Di depannya? belakangnya samping Di sebelah kiri. Maksudnya asap ngebul apa asap Asap gimana? ngebul tapi Dari bawah. tebel. Tapi tebel dari bawah gitu. Enggak dari bawah, di tengah-tengah pohon pisangnya. Nongol gitu, bukan yang dari bawah kayak kayak bakar kayak apa yang gitu. di film Susana itu yang enggak. Ini di tengah-tengah ini. Iya di tengah-tengah pohon Pocongnya gimana? pertama berasap dulu ya, berasap tebel, terus wujud kepalanya. Langsung maksudnya wujud kepala pocong. Nah, dia nengok ini cuma sebelah gini doang. Ini pohon pisang nih. Habis itu dia nampak ke bawah. Baru ke bawah dari pala dulu ke Ya, bawah. Iya. Anjir. Itu cuma kain doang, cuma muka separuh doang sih, muka Tapi separuh. mukanya kelihatan Kelihatan separuh, hitam gitu. hitam. Oke, terus Ya, wujud ke bawah. Habis itu dia nengok ini. ini dari sebelah, Iya. terus Dia nengok, gini. kelihatan nih semua. Iya, terus kelihatan sebagian situ. Ah. Nah, gue nanya ke temen gue ya, lihat tuh di pohon pisang, gue kan bawa ini Senter. ya, bukan senter, ember yang buat bawa belut ya. Lihat tuh di pohon pisang, pocong gitu. Terus Sumpah, lihat gue kan sampai sumpah gitu. Temen gue yang senter, astagfirullahaladzim, gue lari duluan ya. Gitu. oh jadi ngeliat Maksudnya semua. dia ngeliat. Iya, gue dulu yang ngasih tahu. Oh nih. iya. Kalau nggak percaya lihat aja tuh di pohon pisang, gue kan gitu kan. Gue lari nih, namanya kayak di sawahan itu kayak jalan kan sempit setapak. ya. Gue sambil gini ya. Gue bawa ember itu Iya, ditahan, keseimbangan. jangan sampai tumpah ya. Maksudnya gue jalan gitu kan susah kan, sampai nyemplung gitu kan. Gue lari duluan. Nah temen gue nih, masa sih? Astagfirullah, beneran gitu kan dia bilang. Terus temen yang satu di tengah nih, jauh. ngapain sih? Dia bawa senter padahal kan, yang bawa kan cuma satu doang, yang satu yang- yang di depan itu. dia lari sampai ke bingkel-bingkel, pokoknya sampai jalan itu kepleset-pleset bener-bener. Nah, Yang terakhir? tinggal terakhir nih, dia bawa senter itu nggak diolain sama sekali, udah bener-bener wujud. Hah? Wujud langsung maksudnya. Kata dia? Iya, jadi dia nggak nampakan ke tanah, jadi kayak cuma kain Mayang. ke atas Ini udah di balik pohon pisang. Pokoknya bener-bener ini pohon pisang ini dijajar gini, sebelahnya gitu. sebelahnya. Terus? Nah, habis Kemana? itu dia lari, langkahnya bisa sampai 2 meter dia. Bener-bener. Langkahnya 2 meter. Langkahnya 2 meter. Sampai 2 meter. Dia punya ilmu kancil Ilmu kayaknya. Terbang ya. Kan padahal dia orang paling berani. Jadi dia itu tim yang paling berani loh. Kalau malam itu nggak pernah ada yang namanya ketakutan atau apa. Dia tuh kayak nyari belut ikan itu selalu sendiri. Itu aja sampai ketakutan tuh. Gimana tuh? Tapi yang lo rasain energinya Kenceng banget. Kenceng banget. Biasanya gini Yang ya. berawal dari asap sampai wujud. Lu lagi yang ngeliat ya ini. Pertama aku. Nah, habis itu ya ke base camp. Sumpah nih bawa lu sial gitu kan. Orangnya lu kalau ada apa-apa ya namanya di hutan itu jangan diomongin gitu. Ada tokai bunyi diomongin. Buset dah. Lucu tuh. Ya, Burung kayak, hantu. kayak apa tikus aja yang kayak suaranya kayak Gitu, kuntilanak gitu. itu diomongin juga apa semua diomongin gitu. Ya jadinya gini kan gitu. Iya benar-benar. Aduh lucu banget. Kocak sih. banget. Mas Mike nih, aduh Mas Dia Rogi. kapok sih bawa aku sih. Padahal dia Udah berapa tahun itu, Rob? Masih Tiga maksudnya tahunan masih kecil. 3 tahunan. 3 tahun Masih belum baru lama. berarti, belum lama. 3 tahun. Wajib baru. 3 tahun. Baru banget. Kebayang lu Pas dong lu. selepas yang pas habis dari Mas. Oh, yang konter bangkrut Iya. itu. Oh iya. Kan gue balik nih. Bangkrut. Oh sebelumnya pernah. Nganggur nih di rumah balik. ngapain bingung ya. Udah dah ada kerjaan metikin buah kan di tengah hutan gitu kan. Ya udah. Anjir, aneh banget dah. Lu masih kebayang dong kayak gitu-gitu mukanya. Pokoknya aduh, Gua aja lo ceritain, gua tuh malesnya gitu itu ya. baru pertama kali ini ya maksudnya. Bener-bener Iya. lihat pocong loh maksudnya kayak yang Pertama kali lihat itu langsung. Gua tuh males, gua kalau ceritain tuh gampang memvisualisasi. Bagus lagi dia ceritanya kan. Jadi gua memvisualisasikannya, aduh males. Ketek lah. Dia ngintipnya gimana? iya jadi Separuh kayak gitu. kayak asap dulu nih, kayak asap rokok tapi yang tebel ya, tebel. kayak vape gitu ya? Terus wujud kepala. Jadi kepala dulu nih, kepala nengok bawah gitu? sedikit baru ke bawah. Geser. Gue ngeliat geser jadi Apanya geser? pocongnya itu geser. Geser, Abis itu kan aku dari habis setengah. habis ngewujud Oh, gini. langsung geser.
geser jadi dia menampakkan yang udah wujud. Habis itu semuanya baru. Kan temenku yang terakhir tuh, dia udah ngelihat semua. Tinggi nggak sih kayak gitu? Enggak sih. Sama pohon pisang, tinggiin pohon pisangnya. Ya, manusia tingginya. Tapi diem aja nggak loncat atau nggak Enggak sih, cuma nempel di ini pohon atau pisang. hai gitu nggak? Hai gimana dia caranya? Gimana Enggak, hai? enggak. Kan gini bisa dia hai. Kan ada itu yang di video kadang di CCTV kan ada yang poncong loncat-loncat. Gue nggak tahu tuh kalau itu asli Katanya apa enggak. memang yang Iya kan? asli itu yang begini nih. Hmm. Nggak loncat ya, bener-bener. Kenapa itu? Nggak suka. Agak lain emang. Yaudah gitu dulu ya. Makasih Mas Robi ceritanya. Pasti banyak cerita lain. Ntar kita ajak ngobrol lagi aja dia. Ya. Mudah-mudahan aman dia setelah cerita-cerita itu. Ya kalau dengar ceritanya sih yang di sini kelas iseng. Iya. Karena masih 3 bulan kan. Di kita baru sebulan. Jadi ya kenalan lah kenalan. Belum tumpengan kita kan. Iya. Belum gede kembang gitu. Iya. Belum diciprat-cipratin sama Mas Robi. Ya, terima kasih Mas Robi. Sampai ketemu lagi di acara bijak di episode berikutnya di Bicara Jakarta. Thank you semuanya.